Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran emosional. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional tersebut, karena hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga terwujudnya perubahan positif pada murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Adapun pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelum? Kaitan antar modul. Pada modul 1.1, yaitu pembahasan mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 2.2, filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD yang menempatkan guru sebagai penuntun memiliki korelasi yang sangat erat dengan konsep pembelajaran sosial emosional. Keduanya saling melengkapi dan mendukung dalam upaya membentuk individu yang holistik dan berkarakter. Dengan pembelajaran PSE ini, murid mampu mengenali emosi dan mengelola dirinya, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Keterkaitan materi antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2. Guru penggerak sebagai ujung tombak perubahan dalam dunia pendidikan yang memiliki peran yang sangat krusial dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak sejalan dengan tujuan PSE, yakni membentuk murid yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik. Dengan pembelajaran PSE, guru-guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat memupuk nilai-nilai karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam praktik pembelajaran baik secara implisit maupun secara eksplisit. Kaitan antar modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan modul 2.2. Melalui pembelajaran sosial emosional dan pendekatan inquiry apresiatif, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu melakukan prakarsa perubahan mulai dari kelasnya sampai di komunitas sekolahnya. Untuk menciptakan suasana belajar sesuai dengan visi guru penggerak, dan pembelajaran sosial emosional saling melengkapi dan mendukung. Dengan mengintegrasikan kedua konsep ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid untuk berkembang secara holistik dan menjadi warga negara yang baik. Kaitan antar modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul 2.2. Budaya positif dan pembelajaran sosial emosional adalah dua konsep yang saling melengkapi dan saling memperkuat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baik budaya positif maupun PSE berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan murid. Dengan mereka akan merasa aman, dihargai, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Murid lebih mungkin untuk merasa bahagia, sehat, dan sukses. Kaitan antar modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE,
akan mewujudkan suasana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana murid merasa aman untuk mengeksplorasi emosi dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa guru hanya berpusat tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik bagi murid. Sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangatlah penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar memiliki dan mengenali kesadaran diri yang tinggi untuk memahami dirinya dan juga orang lain dalam mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, yang kedua, menerapkan teknik mindfulness dengan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, rasakan, selesai, dan lanjutkan. Yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional, yaitu pengajaran secara eksplisit, kemudian integrasi dalam praktek pembelajaran di kelas, menciptakan iklim kelas, serta penguatan keterampilan sosial emosional tenaga pendidik di sekolah. Berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan juga bagi rekan sejawat. Bagi murid, saya akan menerapkan praktek pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran sosial emosional. Contohnya, membuat jurnal refleksi harian di mana murid menuliskan perasaan mereka tentang pengalaman pembelajaran hari itu. Kemudian, bagi rekan sejawat, saya akan berbagi praktek baik dengan rekan sejawat. Kemudian membuat konten pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian melakukan monitoring terhadap pelaksananya pembelajaran sosial emosional di sekolah. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu pembelajaran sosial emosional adalah investasi jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan murid. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran sehari-hari, kita sebagai pendidik dapat membantu murid tumbuh menjadi individu yang utuh, bahagia, dan sukses. Pembelajaran sosial emosional juga dapat membantu murid mengembangkan nilai-nilai positif seperti empati, tanggung jawab, integritas, serta murid dapat memiliki keterampilan sosial emosional yang kuat, cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Demikian koneksi antar materi yang telah saya buat. Saya Luluk Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.